Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah studi kasus, yaitu membangun sebuah lokal web server menggunakan teknologi Vagrant, VirtualBox, kemudian untuk operating sistemnya yaitu Ubuntu 20.04 LTS, untuk web servernya menggunakan Apache dan bahasa pemrogramannya menggunakan PHP 8. Pada video kali ini kita akan membangun sebuah local environment ataupun workspace untuk development PHP menggunakan framework Laravel. Apa saja yang perlu dipersiapkan dari instalasi sebelumnya atau dari tutorial sebelumnya, yaitu yang pertama kita akan menambahkan beberapa ekstensi tambahan untuk PHP-nya. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan melakukan instalasi Composer. Kemudian kita akan coba mensimulasikan bagaimana melakukan instalasi framework Laravel. Kemudian kita juga akan coba mengakses source code-nya di dalam virtual machine menggunakan Visual Studio Code. Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan instalasi MariaDB sebagai database-nya. Di situ kita juga akan membahas mengenai navigator untuk mengakses database MariaDB tersebut. Oke, sebetulnya sebelum kita langsung praktek ke tutorial kita, untuk Laravel sendiri, sebetulnya secara official dia telah menyediakan homestate. Homestate itu merupakan sebuah environment development PHP untuk Laravel yang sudah dipersiapkan di dalam Vagrant Box. Homestate tersebut terdapat banyak sekali software untuk menjalankan framework Laravel. Nah, ini merupakan spesifikasinya Ubuntu 20.04, Git, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali software yang sudah terinstall di dalam Vagrant Box ini. Oke, di official Vagrant Box-nya juga lumayan banyak yang melakukan download. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita tidak akan menggunakan Vagrant Box ini, homestate. Kita akan coba untuk membangun sendiri local environment Laravel kita menggunakan Ubuntu 20. Seperti itu. Dengan mengikuti tutorial kali ini, diharapkan nanti kita bisa melakukan setting ataupun konfigurasi di server production. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja. Sebelumnya kita sudah membangun sebuah virtual machine untuk menjalankan local web server. Kita akses kembali virtual machine yang dulu sudah kita pernah bikin. Oke. Admin AL. Oke, dulu kita sudah bikin di U20 server. Oke, untuk selanjutnya buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial sebelumnya, kita akan menjalankan virtual machine-nya Vagrant menggunakan command Vagrant App. Buat teman-teman yang baru mengikuti tutorial kali ini, bisa menonton video sebelumnya untuk mengetahui bagaimana siklus kerja menggunakan Vagrant. Oke, kali ini kita menyalakan terlebih dahulu virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Ubuntu 20.04 server LTS yang berisi Apache dan sudah terinstall PHP 8. Akan tetapi untuk melakukan development menggunakan Laravel dari ekstensi
general yang biasa digunakan, kita perlu menambahkan beberapa extension yang diperlukan untuk menjalankan framework Laravel. Oke, di sini kita coba akses ke dalam virtual mesinnya, ke dalam Ubuntu 20-nya menggunakan command vagrant ssh. Jadi pertama kali kita menyalakan dulu virtual mesinnya yaitu vagrant app. Setelah selesai kita mengakses ke dalam server lokal kita menggunakan command vagrant ssh. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Ubuntu server 20. Di sini welcome to Ubuntu 20.04 3 LTS. Oke. Ini artinya kita sudah berada di dalam server Ubuntu 20. Oke. Oke. Sorry. Oke, untuk IP address-nya kita bisa akses di 192.168.3310. Yang sebelumnya sudah kita setting. IP ini kita bisa temukan di dalam konfigurasi kita di dalam background file. Nah, ini. Oke. Kita sudah mengakses, sudah menyalakan untuk servernya. Untuk selanjutnya kita coba akan menambahkan beberapa extension yang diperlukan untuk menjalankan framework Laravel. Untuk bisa menjalankan framework Laravel. Oke, yang pertama kita perlu menambahkan beberapa extension. Sebelumnya kita perlu melakukan update package repository kita terlebih dahulu menggunakan command sudo apt update. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini sedang progress melakukan update terhadap package yang terinstall di dalam server kita. Oke, setelah selesai kita lanjut untuk menambahkan beberapa ekstensi yang diperlukan, diantaranya seperti ini, PHP 80 bcmart, zip, mcrypt, xml, mbstring. Oke, ini merupakan standar, merupakan minimum extension. Mungkin nanti kalau teman-teman perlu untuk menambahkan menggunakan fitur yang belum ada di dalam PHP yang sudah kita install, mungkin teman-teman akan menambahkan ekstensi-ekstensi lainnya. Untuk kali ini kita dengan menambahkan ekstensi-ekstensi ini sudah bisa menjalankan Laravel. Seperti itu. Nanti komen secara keseluruhan saya akan taruh di komen juga. Oke. Di sini proses instalasi penambahan extension sudah dimulai, sudah sedang progres itu. Oke, hampir selesai. Jadi dengan mengikuti tutorial ini, teman-teman diharapkan nanti bisa melakukan manage server production sendiri, bisa membangun server production sendiri. Jadi bukan hanya codingnya saja, tapi teman-teman juga belajar bagaimana mengimplementasikan ataupun menjalankan source code yang sudah kita bikin menggunakan framework Laravel. Oke, di sini proses instalasi pun sudah selesai. Untuk yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah melakukan instalasi Composer. Oke, di sini Composer merupakan sebuah package manager yang digunakan untuk mengelola package-package ataupun library yang akan kita gunakan di dalam Laravel. Mungkin di sini buat teman-teman yang belum pernah ataupun belum terbiasa, belum pernah tahu Composer, biasanya
di PHP. Kalau kita menambahkan library yang udah ada, kita akan download library tersebut, kemudian kita include di dalam source code kita. Nah, di sini PHP menggunakan Composer untuk memanage itu supaya kita tidak melakukan secara manual, tetapi menggunakan Composer. Kita tinggal melakukan Composer, require, terus kemudian nama library-nya, dan kemudian secara otomatis library tersebut akan terdownload dan terinstall di dalam framework Laravel kita. Kemudian step selanjutnya mengikuti masing-masing library ada komen khusus biasanya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang belum pernah menggunakan package manager emang sedikit membingungkan, akan tapi nanti kalau sudah terbiasa menggunakan ini, teman-teman akan terbantu untuk memanage library-nya. Misalkan untuk di dalam library tersebut terdapat update, kita tidak perlu download sendiri, kemudian kita tinggal menggunakan command Composer update misalkan. Nah, nanti library-library yang kita gunakan semuanya akan terupdate. Dan dengan package manager ini kita juga jadi mudah mengetahui library apa saja yang terinstall di dalam source code yang kita gunakan. Nah, untuk awal-awal memang perlu penyesuaian, perlu pemahaman terlebih dahulu tentang kegunaan package manager ini. Akan tetapi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan package manager ini, teman-teman akan mudah untuk memahami. Misalkan di bahasa pemrograman lain juga sudah banyak yang menggunakan package manager, seperti di Flutter, Python, apalagi di JavaScript. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba download dan install komposernya dengan command widget spasi 0o spasi composer setup php https:// get composer. Nah, seperti ini. Kita tinggal paste. Oke, proses download sudah selesai. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan sedikit konfigurasi setting. Komen-komennya sudah saya buatkan, nanti teman-teman juga tinggal paste di dalam deskripsi video. Nah, seperti ini. Jadi nah itu sudah selesai. Kemudian kita pastikan kalau instalasi kita sudah berhasil. Nah, seperti itu. Composer sudah berhasil diinstal. Kemudian yang selanjutnya pertama kita ulang lagi. Untuk ekstensi PHP yang diperlukan sudah diinstal, kemudian Composer juga sudah diinstal. Untuk yang selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi Laravel. Oke, untuk instalasi Laravel betulnya di official websitenya sudah ada step-stepnya. Oke, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan instalasi Laravel. Ini instalasi menggunakan Composer, kurang lebih seperti ini. Composer Git Project Laravel example. Oke, dia juga sudah membuat step-stepnya di sini. Kita coba copy saja biar cepat. Gunakan. Oke. Di sini kita perlu masuk ke dalam root folder Apache. Root folder Apache yang nantinya akan diakses melalui browser, yaitu di dalam folder var www.html. Setelah kita masuk ke dalam folder tersebut, kita pastekan command untuk membuat sebuah project menggunakan framework Laravel. Composer, create project, Laravel. Oke. Ini nama folder ataupun direktori yang akan terbuat, yang nantinya berisi source code standar Laravel. Ini namanya disesuaikan
dengan nama project teman-teman. Di sini saya buat Hello Laravel. Oke, setelah ditulis di dalam command line, kita tinggal enter. Kemudian project Laravel pun, instalasi framework Laravel sedang dimulai. Seperti ini progresnya. Terdapat pesan download beberapa library, framework dan library yang diperlukan untuk menjalankan framework Laravel. Kalau untuk cara yang sebelumnya, biasanya kalau kita akan menggunakan sebuah framework, misalkan CodeIgniter, kita download source code-nya, kemudian kita paste. Nah, ini merupakan cara baru menggunakan Composer atau menggunakan package manager, yaitu dengan command line. Source code yang kita perlukan akan otomatis terdownload. Seperti itu. Kita pastikan dengan command ls-a untuk menampilkan daftar direktori dan file di dalam sebuah direktori ataupun folder. Nah, di sini sudah terlihat ada sebuah direktori Hello Laravel. Oke, di sini sudah terlihat sebuah folder Hello Laravel. Nah, ini merupakan hasil dari instalasi kita. Kemudian kita coba pastikan masuk ke dalam direktori tersebut. Nah, di sini sudah terdapat beberapa file dan folder yang berisi folder standar Laravel. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita perlu setting permission folder. Oke, kita jadikan folder HTML ataupun root Apache kepemilikannya dengan command sudo chown -r www.data dan kemudian current user. Jadi dengan command ini nantinya folder HTML ataupun root Apache permissionnya bisa dimiliki oleh user Apache, www.data dan user login ini, yaitu ini user background $_user. Oke, kita enter saja. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita coba akses. Oke, ini dari sini kita tadi sudah melakukan instalasi di dalam folder Hello Laravel. Nah, seperti ini dia akan muncul secara default. Laravel sebetulnya dia berada di dalam publik. Nah, seperti ini. Ini artinya Laravel sudah terinstall di dalam virtual machine kita, di dalam Ubuntu Server 20.04 LTS. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita coba akan melakukan setting bagaimana cara melakukan akses dari host OS ataupun dari di sini adalah dari Windows 10 menggunakan Visual Studio Code ke dalam source code Laravel yang berada di dalam virtual machine kita. Untuk selanjutnya, buat teman-teman yang belum melakukan instalasi Visual Studio Code, bisa mendownload VS Code. Nah, seperti ini. Visual Studio Code. Bisa mendownload kode editor ini, ataupun teman-teman sebetulnya bisa menggunakan kode editor lainnya. Cuman pada tutorial kali ini kita akan coba menggunakan Visual Studio Code dari Microsoft ini, free. Tinggal download aja, install. Di sini saya sudah melakukan instalasi Visual Studio Code tersebut, tinggal pakai. Untuk yang selanjutnya dari Visual Studio Code ini kita perlu menambahkan sebuah ekstensi untuk mengakses ke dalam virtual machine kita menggunakan remote extension. Kita bisa searching di Google, seperti ini caranya. Oke. Nah, seperti ini remote development Microsoft, ataupun untuk yang sudah melakukan instalasi Visual Studio Code
bisa mengakses di menu ini extension. Tinggal dicari dengan nama remote. Oke, di sini, nah di sini remote strip SSH yang dibuat oleh Microsoft seperti ini. Oke, setelah terinstall seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu tahu konfigurasi spesifik dari virtual machine kita. Oke, di sini kita sudah berada di dalam operating system Ubuntu-nya, kita perlu keluar dari OS-nya. Oke, nah di sini kita sudah kembali ke dalam host OS ataupun Windows 10, yaitu berada di dalam folder yang berisi konfigurasi virtual machine Ubuntu Server 20 kita di sini. Nah, di sini kita perlu menampilkan konfigurasi apa yang ada di dalam folder ini, di dalam VM yang kita akan akses menggunakan Visual Studio Code. Command yang perlu dijalankan untuk menampilkan command-command tersebut, konfigurasinya adalah dengan command vagrant spasi ssh config. Sebetulnya ini hampir sama ataupun mirip dengan apabila teman-teman memiliki VPS. Teman-teman bisa akses SSH menggunakan PuTTY ataupun juga menggunakan extension remote lainnya di Visual Studio Code untuk melakukan akses ke dalam server. Nah, seperti ini. Ini merupakan informasi konfigurasi untuk melakukan remote ke dalam virtual machine Ubuntu 20 kita. Oke, jadi komennya adalah vagrant spasi ssh strip config, dan komen ini akan muncul konfigurasi detailnya seperti ini. Kita tinggal copy saja konfigurasi ini, kemudian kita bisa membuat sebuah konfigurasi filenya. Sebetulnya pembuatan konfigurasi filenya itu bebas di mana aja. Untuk memudahkan kita mengetahui konfigurasi tersebut, saya sih membuatnya satu folder sama dengan folder konfigurasi VM kita. Oke, kita kasih nama ini misalkan Laravel U20, Laravel config gitu aja. Laravel conf. Oke. Kita kasih seperti ini. Membuat sebuah file dengan nama Laravel conf ataupun namanya bisa bebas, bisa disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Oke, kita tinggal paste. Di sini namanya kita bisa sesuaikan Laravel env. Laravel local env misalkan namanya. Hostnya. Oke. Setelah selesai dibikin seperti ini, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kembali ke dalam Visual Studio Code, ataupun teman-teman yang belum melakukan instalasi silahkan melakukan instalasi, kemudian menambahkan ekstensi dengan nama remote seperti ini. Sudah terinstall. Nanti setelah selesai teman-teman akan muncul di sini di menu daftar menu Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Sebuah icon ini, ada komputer, ada ininya macam icon terminal. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja. Oke, yang selanjutnya adalah kita perlu menambahkan konfigurasi tadi ke sini untuk bisa mengakses environment di dalam virtual machine kita. Kita tinggal pencet tombol setting ataupun configure di sini. Kemudian yang selanjutnya kita bisa ke setting. Nah, di sini muncul konfigurasi yang tadi ditambahkan di situ. Oke, kita balik lagi ke foldernya ini. Kita copy saja path-nya. Kita tambahkan path konfigurasi kita ke dalam remote ssh config file. Kemudian namanya adalah Laravel conf. Oke, kita copy saja. Tambahkan backslash, kemudian seperti ini. Kemudian simpan. Enter atau simpan. Dan nanti di sini akan muncul SSH targetnya. Nah,
Nama ini merupakan sebuah nama yang ada di dalam host ini yang kita bebas menamakannya. Tes misalkan. Nanti di sini kita reload. Nah, dia akan mengikuti penamaan kita. Seperti itu. Oke. Sangat mudah sekali bukannya teman-teman seperti itu. Oke. Jadi konfigurasinya sudah kita bikin, kita juga sudah load di sini. Settingnya bisa diakses melalui ini, kemudian settings, kemudian kita tambahkan path tempat konfigurasi untuk melakukan akses VM-nya. Oke, seperti ini. Setelah muncul SSH target dari konfigurasi yang kita setting, kemudian yang selanjutnya adalah kita tinggal menekan tombol ini, di dalam SSH target tersebut akan muncul sebuah list konfigurasi untuk mengakses server VM kita. Kita tinggal pencet connect to host in new window misalkan. Nah, seperti ini. Oke, karena kita menggunakan Linux, kita tinggal pilih Linux. Kemudian jangan lupa teman-teman juga untuk melakukan koneksi internetnya. Karena di sini dia akan melakukan download konfigurasi ataupun apapun gitu untuk bisa melakukan akses ke dalam VM kita, mesin VM kita. Oke, di sini tinggal ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa melakukan coding langsung dari host OS kita, yaitu dari Windows 10 mengakses ke dalam operating system VM kita yang berada di dalam VirtualBox, di-manage menggunakan Vagrant. Seperti itu. Oke, ini proses downloadnya, opening remote-nya di sini ada message-nya sedang berjalan. Kita melakukan download dan inisialisasi Visual Studio Code server. Oke, ini seperti ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti setelah sampai selesai, folder yang berada di dalam Ubuntu server kita akan bisa diakses dengan mudah. Jadi kita bisa mudah melakukan development, membuat sebuah project menggunakan Vagrant ini, Visual Studio Code. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini tergantung koneksi teman-teman juga. Oke, lumayan lama di sini prosesnya. Oke, masih progres. Oke, proses untuk melakukan connect ke dalam VM kita sudah berhasil. Di sini sudah muncul SSH Laravel local env. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba untuk membuka folder di dalam VM kita. Oke, nama pertama stepnya adalah kita akses ke sini ke Explorer. Kemudian di sini ada open folder. Nah, akan muncul sebuah dialog untuk memilih di mana kita akan melakukan akses ke dalam directory di dalam VM kita, itu untuk development ataupun untuk source code yang kita tadi install framework Laravel tersebut di dalam folder var www.html. Oke, dalam folder ini. Setelah kita memilih, kita tinggal OK. Oke, root Apache di dalam VM kita sudah muncul. Oke, di sini ada muncul sebuah konfirmasi, do you trust the author of the files in this folder? Kita centang ini aja. Kemudian yes, I trust the authors. Oke. Nah, di sini akan memunculkan daftar
file, dan folder dari direktori yang kita pilih. Nah, di sini source code-nya kita bisa edit di sini. Kita bisa sesuaikan di sini. Oke. Jadi seperti itu step-stepnya untuk mengakses source code kita di dalam VM menggunakan Visual Studio Code dan ekstensi tambahan remote. Seperti itu. Oke, di sini kita bisa melakukan coding, membuat project kita. Nah, mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya kita coba akan melakukan instalasi MariaDB. Biasanya kalau kita membuat sebuah project, kita tidak cukup hanya menggunakan PHP ataupun frameworknya saja, tapi kita biasanya akan memerlukan database-nya. Nah, di sini kita coba akan melakukan instalasi database MariaDB. Oke, seperti hal umum di dalam Linux ataupun Ubuntu, apabila akan melakukan instalasi sebuah software ataupun yang lainnya, umumnya kita perlu melakukan update repositori kita itu dengan command sudo apt update. Oke, repositori kita sudah terupdate, package yang di dalam server kita sudah terupdate. Untuk command selanjutnya adalah kita belum melakukan instalasi MariaDB server dan lainnya. MariaDB server sebagai tempat MariaDB-nya, aplikasi MariaDB servernya. Kemudian klien yang digunakan untuk mengakses ke dalam database MariaDB tersebut untuk melakukan manage, membuat database, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Oke, command-nya adalah sudo apt install MariaDB strip server spasi MariaDB strip client. Oke, kemudian enter. Kemudian apabila muncul sebuah pertanyaan, do you want to continue? Yes or no? Kita pilih Y. Oke, kemudian proses instalasi pun akan dilanjutkan seperti ini. Get 1 melakukan instalasi apa gitu. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Proses untuk melakukan instalasi database MariaDB server dan MariaDB client. Seperti itu. Oke, sudah hampir selesai 60%. Oke. Kita tunggu sampai selesai semua instalasinya. Kemudian kita akan lanjut ke step selanjutnya. Dan nanti di sini juga kita akan bahas bagaimana untuk mengakses database di dalam VM ini. Seperti itu. Menggunakan SSH tunneling. Seperti itu. Nah, ini proses instalasi, unpackage, kemudian melakukan konfigurasi secara otomatis. Oke, 99% dan selesai. Hampir selesai. Oke, selesai. Instalasi MariaDB sudah selesai. Mudah juga kan teman-teman? Oke, kita pastikan apakah MariaDB-nya sudah berjalan dengan command sudo systemctl status MariaDB. Oke, nah seperti ini. Server MariaDB database-nya sudah berjalan. MariaDB Services, MariaDB versi 10.3.31 database server. Nah, udah berjalan. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan setting user yang akan melakukan akses ke dalam database tersebut. Oke, yang selanjutnya sebetulnya terdapat beberapa step dalam instalasi MariaDB ini. Beberapa step kami lewati, kami coba untuk melakukan setting langsung ke dalam database-nya. Oke, kita coba akses dengan sudo mysql min-ur. Oke, ini merupakan standar di MariaDB. User yang bisa akses ke situ adalah root seperti ini. Dengan sudo ini, maka kita tidak perlu password gitu. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam database MariaDB-nya.
di dalam manajemen MariaDB-nya. So, database misalkan. Nah, dia di sini setelah default sudah terdapat 3 MariaDB. Terdapat 3 database. Nah, seperti itu. Database bawaan. Oke. Untuk selanjutnya kita coba untuk membuat user yang bisa mengakses database tersebut. Oke, saya sudah membuat komennya. Contohnya seperti ini. Alter user root dengan user ini, dengan setting user ini nanti kita akan coba untuk mengakses database-nya. Nah, seperti ini. Kemudian dan command alter user root, jadi user standar setelah kita instalasi MariaDB yaitu root. Oke, kita ubah passwordnya menggunakan nama admin. Kemudian yang selanjutnya kita pastikan autentifikasinya itu biar berjalan dengan command ini. Dan command update mysql.user set authentication string, nah, jadikan kosong. Copy saja, nanti saya juga taruh di command. Oke, ini sudah selesai. Oke, udah selesai. Kita coba exit. Kita coba masuk lagi. Oke, dengan command mysql spasi min root min admin. Nah, seperti ini. Sudah bisa diakses database-nya. So, command show. Oke. Untuk selanjutnya kita coba melakukan akses MariaDB ini menggunakan navigator dbeaver Community Edition. Oke. Buat teman-teman yang belum melakukan instalasi navigator tersebut bisa googling dengan nama dbeaver. Seperti ini. Database community ini merupakan open free database navigator, bisa untuk memanage beberapa database yaitu MySQL, Postgre, SQLite dan lain sebagainya. Di sini kita akan gunakan untuk memanage MariaDB. Untuk mengakses MariaDB ke dalam VM kita. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya yang perlu kita adalah membuat sebuah connection. Oke. Kemudian di sini kita pilih database-nya yaitu MariaDB, kemudian next. Kemudian di sini server kita menggunakan tunneling SSH. Oke. Seperti ini. Hostnya kita sudah tahu 192, 168, 33, 10. Portnya biarkan saja. Username-nya kita menggunakan Vagrant. Kemudian authentication method kita menggunakan public key. Oke, public key-nya di mana kita bisa akses tadi pas kita melakukan connect ataupun remote dari Visual Studio Code, kita sudah menampilkan konfigurasinya yaitu identity file. Di sini ada di C user private key, kita tinggal copy saja. Ataupun mungkin buat teman-teman yang ini biar nggak bingung kita bisa exit dulu. Nih, Vagrant SSH config. Nah, ini untuk menampilkan di mana tempat penyimpanan key dari VM kita dengan command Vagrant SSH config. Nah, seperti ini. Ini identity file, kita tinggal copy yang ini sama seperti tadi. Copy. Kemudian kita letakkan di dalam sini SSH public key. Kita tinggal paste. Private key. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita paste di sini aja. Oke, kita tes connection. User access denied. Nah, ini
Tadi passwordnya kita sudah. Oke, ini kita defaultnya MySQL saja. Tadi di dalam database bawaan MariaDB ada MySQL, kemudian username-nya root, kemudian passwordnya kita sudah setting dengan admin. Kemudian kita tes connection lagi. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian finish. Nah, di sini. Oke, sudah. Oke, koneksi sudah berhasil. Coba kita sekarang pastikan bagaimana untuk membuat database misalkan. Kita coba template DB, buat sebuah DB, template DB. Oke. Kemudian kita membuat sebuah tabel misalkan users. Kemudian kita membuat sebuah kolom misalkan ID. Oke. Atau not null atau use. Oke, command tabel. Kita simpan persis. Oke, ini harus disetting sebagai ini, kemudian disimpan. Oke, kemudian kita pastikan di dalam sini, di dalam virtual mesinnya, apakah database tersebut sudah terbuat. Oke, di sini kita tadi sudah menampilkan database apa saja yang ada, itu show database. Kita memiliki 3 database, yaitu information schema, MySQL, performance schema. Kita tadi barusan sudah membuat sebuah database baru dengan nama template. Sekarang kita pastikan lagi. Oke, show databases. Nah, oke, di sini database baru pun sudah masuk ke dalam VM, yaitu namanya template _db. Use template _db. Oke, show tables. Oke, tabel yang kita bikin users pun sudah muncul di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, tutorial kali ini, video kali ini kita sudah membuat sebuah local environment ataupun workspace. Kita bisa melakukan development PHP menggunakan framework Laravel. Kita juga sudah melakukan setting bagaimana melakukan instalasi database MariaDB dan melakukan akses dari host OS kita. Untuk yang selanjutnya, teman-teman sudah bisa membuat sebuah project menggunakan Vagrant, VirtualBox, Ubuntu Server 20, kemudian database MariaDB, PHP 8. Nah, seperti itu. Oke. Video kali ini sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.